Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih bisa belajar bersama walaupun masih lewat dunia maya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti menjadikan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baiklah anak-anakku, seperti biasa sebelum memulai materi saya ingatkan jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada, patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, memakai masker kemanapun kalian pergi, kemudian jaga jarak. Nah itu secara lahirnya, secara batinnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan keadaan semakin membaik. Allahumma amin. Untuk selanjutnya adalah materi fikih pada hari ini, itu adalah tentang sholat jamak, ya, sholat jamak, sholat qashar, jamak qashar, dan sholat dalam keadaan darurat. Ya, ini adalah materi kedua dalam semester genap, yaitu kita akan belajar tentang sholat jamak qashar, jamak qashar, dan sholat dalam keadaan darurat. Untuk KI-nya ya, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar ya. Ada 4 kompetensi inti, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga adalah memahami dan menerapkan pengetahuan. Jadi diharapkan setelah belajar ini nanti kalian bisa menerapkan dalam kehidupan yang nyata ya. Kemudian yang terakhir adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret ya, menggunakan merangkai, kemudian menulis, membaca, menghitung sesuai dengan yang dipelajari di sekolah ini. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ya, mengamalkan sholat jamak dan qashar ketika ada sebab yang membolehkan sebagai rasa syukur atas kemurahan Allah. Ini adalah bentuk rukhsah ya, dari bentuk kemurahan Allah kepada kita semuanya. Kita bisa melaksanakan sholat dengan cara jamak qashar ya. Kemudian menjalankan sikap syukur ya sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat jamak dan qashar. Kita masih bersyukur dalam keadaan apapun kita masih bisa melaksanakan sholat ya, tidak dipersulit, semuanya adalah mudah, diberi kemudahan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis ketentuan sholat jamak dan qashar, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil analisisnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, setelah kita belajar tentang sholat jamak qashar ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Bari, zat yang maha penderma bagi umat manusia melalui sholat jamak dan qashar. Kemudian membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan sholat jamak qashar sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah melalui pembiasaan pada saat bepergian. Jadi setelah kita belajar ini, dalam keadaan apapun ketika kita bepergian, kita masih bisa melaksanakan sholat ya, dengan kemudahan yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian tujuan pembelajarannya yang selanjutnya adalah meyakini prinsip tatawur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang bentuk kepribadian yang kreatif dan inovatif melalui pengamalan sholat jamak dan qashar, memadukan berbagai unsur ke dalam kesatuan pelaksanaan sholat jamak dan qashar,
mendemonstrasikan ya, mempraktekkan. Mendemonstrasikan itu sama saja mempraktekkan tata cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti kalian bisa mempraktekkan ketika memang ada sebab yang membolehkan orang melaksanakan sholat jamak qashar. Sebelum memulai materi, ada apresiasi yang saya tanyakan kepada kalian. Pernahkah kalian melakukan perjalanan jauh? Bagaimana kalian mengerjakan sholat saat itu? Atau dengan cara yang biasa atau dengan cara yang jamak qashar? Nah, ini adalah merupakan persepsi ya sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari jamak sendiri. Pengertian sholat jamak. Jamak itu ya secara bahasa itu mempunyai arti mengumpulkan. Ya, itu secara bahasa. Jamak itu artinya mengumpulkan. Kalau secara istilahnya adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena ada sebab tertentu. Jadi mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena adanya sebab tertentu. Itu secara istilahnya. Kalian bisa buka halaman 119 dalam buku bahan ajar ya yang sudah kalian terima. Kalian bisa buka di halaman 119 ya. Itu adalah materi tentang sholat jamak. Di situ ada pengertiannya, bisa kalian pahami. Kemudian hukum dari melaksanakan sholat Jumat. Sholat jamak. Hukumnya adalah mubah. Hukum melaksanakan sholat jamak itu adalah mubah sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya an Mu'adz anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana fi ghazwatin Tabukin idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara dhuhri hatta yajma'uha ila al-'asri yusalliyahuma jami'an wa idza irtahala ba'da zayghi syamsi shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'an thumma sara wa kana idza irtahala akhara al-maghribi hatta yusalliyaha ma'al 'isya'i wa idza irtahala ba'da al-maghribi 'ajjala al-'isya' fa shallaha ma'al maghribi. Ini adalah sebuah hadis ya yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan sholat jamak qashar. Artinya itu adalah dari Mu'adz bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam perang Tabuk apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan sholat zuhur sehingga beliau kumpulkan pada saat sholat asar. Beliau sholat zuhur dan asar pada waktu asar. Jika beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar sekaligus. Kemudian beliau berjalan. Jika beliau berangkat sebelum maghrib, beliau mengakhirkan sholat maghrib sehingga beliau mengerjakan sholat maghrib beserta isya. Dan jika beliau berangkat sesudah waktu maghrib, beliau menyegerakan sholat isya dan beliau sholat isya beserta maghrib. Ya, itu adalah dasar hukumnya orang melaksanakan sholat jamak. Kemudian selanjutnya macam-macam sholat jamak ya. Macam-macam sholat jamak itu ada dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir ya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu apa? Jamak takdim itu adalah mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan pada waktu yang pertama ya. Waktu yang pertama itu ada zuhur dan maghrib, waktu yang kedua itu ada asar dan isya. Nah, contohnya kalau kalian mengerjakan sholat zuhur dan asar kemudian dikerjakan di waktu sholat zuhur, itu namanya berarti jamak takdim karena dikerjakannya di waktu yang awal. Contohnya lagi, kalian mengerjakan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib, maka itu dinamakan dengan sholat jamak takdim ya. Nah, kemudian yang jamak takhir itu apa? Sholat jamak takhir itu adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu yang kedua atau yang akhir. Contohnya, kalian mengerjakan, kalau tadi saya katakan waktu yang akhir itu waktu yang kedua adalah asar dan isya. Nah, berarti kalau kalian mengerjakan zuhur dan asar, dikerjakan di waktu asar, maka namanya itu adalah jamak takhir.
Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya, itu namanya juga jamak takhir. Nah, sholat yang boleh dijamak itu apa saja? Sholat yang boleh dijamak itu ada 4 ya. Ada zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini sudah jodoh-jodoh. Zuhur itu jodohnya dengan asar, pasangannya maghrib dengan isya. Jadi kalau kalian menggabungkan asar dengan maghrib, ya nggak boleh. Yang boleh digabungkan, yang boleh dikumpulkan, zuhur dikumpulkan dengan asar, maghrib dengan sholat isya. Tinggal cara mengerjakannya di yang pertama atau yang kedua. Kalau yang pertama namanya jamak takdim, kalau yang kedua namanya jamak takhir. Nah, sekarang ada niatnya nggih. Ini contoh niat sholat jamak takdim. Ini masih jamak, belum dikosor, masih jamak. Berarti kan tetap mengerjakannya 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat sholat asar. Kalau ini adalah contoh niat sholat zuhur dan asar yang dikumpulkan di waktu zuhur ya. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an bil asri jam'at taqdimi lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat dikumpulkan dengan asar ya, di jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kalau yang kedua ini adalah contoh niat sholat jamak takhir ya. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Nah, kemudian itu adalah tadi yang dinamakan dengan jamak. Jadi saya sampaikan kembali, yang dinamakan dengan jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena ada sebab tertentu. Jamak itu dibagi menjadi 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Sholat yang boleh dijamak itu ada 4, ada zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang qashar. Apa yang dinamakan dengan qashar? Qashar itu adalah menurut bahasa artinya meringkas atau memendekkan. Itu arti secara bahasa. Kalau tadi jamak mengumpulkan, kalau qashar meringkas atau memendekkan. Nah, secara istilahnya qashar ialah melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas jumlah rakaatnya dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu qashar. Berarti sholat yang boleh diqashar itu adalah yang rakaatnya 4. Yang jumlah rakaatnya 4 apa saja? Zuhur, asar, dan isya. Berarti sholat yang boleh diqashar jumlahnya ada 3, yaitu zuhur, asar, dan isya. Kalau tadi sholat yang boleh dijamak ada 4, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu tentang jamak dan qashar. Nah, dasar hukumnya mana tentang qashar, sholat yang itu boleh diqashar? Ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa junahun an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ini adalah firman Allah yang artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat ya. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Jadi ini adalah langsung firman Allah, kita boleh meringkas sholat yang kita kerjakan ya. Kemudian sholat yang boleh diqashar, tadi saya sampaikan bahwa sholat yang boleh diqashar itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Nah, syarat sholat jamak dan qashar itu apa? Syaratnya yang pertama adalah musafir. Siapa musafir itu? Musafir itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang bukan untuk maksiat.
contohnya kalian akan silaturahim ke tempat saudara, rumah kalian di Purwokerto, rumah saudaranya di Jogja. Nah, kalian mau silaturahim ke sana, itu namanya untuk silaturahim. Maka itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Syarat yang kedua adalah dalam keadaan tertentu, sedang sakit, hujan yang sangat lebat. Yang ketiga adalah berniat menjamak sholat. Ini masih ada syarat satu yang belum tersampaikan, yaitu minimal perjalanan ya. Minimal perjalanan itu ada syaratnya ya. Minimal perjalanan orang melaksanakan sholat jamak itu adalah 80,64 km ya, 80,64 km. Jadi kalau kalian hanya pergi dari rumahnya di Purwokerto, pergi jalan-jalan ke Pasar Wage atau ke Rita Supermall, ya dari pagi sampai sore jalan-jalannya, walaupun dari pagi sampai sore, tapi jarak tidak memenuhi, tidak mengatakan bahwa dia sebagai musafir. Orang dikatakan musafir kalau dia menempuh perjalanan paling sedikit 80,64 km. Ini syaratnya. Jadi harus berniat menjamak sholat. Kalau dia melaksanakan sholat jamak takdim ya, ini praktek sholatnya ya, tata caranya. Cara melaksanakan sholat jamak takdim itu yang pertama adalah sholat duhur dan asar dikerjakan pada sholat duhur. Mula-mula kita mengerjakan sholat duhur dulu ya. Jadi kalau maghrib dan isya berarti maghrib dulu ya. Ini cara melaksanakan jamak takdim. Jadi kalau ini adalah tata cara melaksanakan sholat jamak takdim ya. Sholat jamak baru jamak takdim belum dikosor, jadi masih 4 rakaat. Kalau mau melaksanakan sholat jamak, tata caranya itu adalah jamak takdim, zuhur dan asar, berarti zuhurnya dulu baru asar. Kalau maghrib dan isya harus maghribnya dulu baru isya, karena sesuai dengan urutan waktu sholatnya ya. Ini kalau takdim. Kemudian selanjutnya jamak takhir juga sama. Kalau jamak takhir kita contohnya kan zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Nah, ketika masuk waktu zuhur kita harus niat bahwa akan melaksanakan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar ya. Itu jadi dalam waktu zuhur walaupun kita belum melaksanakan sholatnya, kita tetap niat untuk melaksanakan sholat zuhur, tapi mengerjakannya adalah di waktu sholat asar. Itu namanya adalah jamak takhir ya. Jadi di waktu yang pertama tetap niat. Kemudian kalau maghrib sama isya sama. Kita niat di waktu maghribnya, kita niat ketika sudah masuk waktu sholat maghrib, kita niat untuk mengerjakan sholat maghrib, tapi mengerjakannya adalah nanti di sholat asar. Saya niat sholat maghrib dikerjakan di waktu asar ya. Maghrib 3 rakaat ya 3 rakaat karena ini adalah jamak ya. Jamak. Kalau jamak takhir, jamak qashar pun nanti maghrib tetap 3 rakaat karena maghrib itu tidak boleh diqashar. Nah, kalau jamak takhir itu boleh yang dikerjakan adalah kalau zuhur dan asar boleh asarnya dulu, boleh zuhurnya dulu ya. Maksudnya zuhurnya dulu karena sesuai urutan waktu sholat. Kalau kita mengerjakan asarnya dulu karena menghormati waktu sholat. Maghrib dan isya itu ketika jamak takhir itu juga bisa maghribnya dulu, bisa isyanya dulu. Kalau maghribnya dulu berarti sesuai dengan urutan waktu sholat. Kalau isyanya dulu berarti sesuai dengan kita menghormati terhadap waktu sholat. Nah, kalau sekarang tata cara melaksanakan sholat jamak qashar ya, kalau ini qashar saja, jika yang diqashar itu sholat zuhur, caranya kita berniat mengerjakan sholat zuhur dengan qashar 2 rakaat. Bacaannya sama persis sholat biasa, gerakannya sama persis seperti sholat biasa, yang membedakan hanya niatnya ya, yang membedakan itu hanya niatnya.
Kalau yang dikosor sholat asar, ya kita niat sholat asar. Bacaan dan gerakannya sama seperti sholat biasa. Hanya saja yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Kalau sholat isya dikosor, sama juga. Yang membedakan itu niatnya ya. Usolli fardhu zuhri raq'ataini usran lillahi ta'ala. Usolli fardhul asri raq'ataini usran lillahi ta'ala. Usolli fardhul isya'i raq'ataini qasran lillahi ta'ala. Nah, itu adalah tadi untuk jamak. Jamak, qasar, dan yang sekarang adalah tata cara sholat jamak qasar. Jamak qasar berarti kalau tadi jamak mengumpulkan, qasar meringkas. Jamak qasar berarti mengumpulkan dan meringkas. Ya dikumpulkan, ya diringkas sholatnya. Kalau di waktu yang pertama mengerjakannya berarti namanya sholat jamak takdim qasar atau sholat jamak qasar takdim ya. Caranya bagaimana? Contoh kalau jamak takdim qasar berarti sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat ya. Nah, niatnya ini contohnya bagaimana? Kalau kalian tadi hafal ya. Contoh kalau tadi kalian hafal yang jamaknya hanya di jamak, itu tidak jauh beda, hanya saja di belakangnya ditambah qasron. Kalian bisa buka halaman 122. Di situ ada contoh niat sholat jamak qasar. Batun bacakan ya. Usolli fardhu zuhri raq'ataini majmu'an bil asri jam'at taqdimi qasran lillahi ta'ala ya. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat jamak takdim ya. Dikosor, diringkas maksudnya karena Allah Ta'ala. Itu contoh niatnya. Berarti kalau kita kemudian selesai sholat zuhur 2 rakaat salam, kemudian dilanjutkan lagi, berdiri lagi, melaksanakan sholat yang kedua, yaitu berarti sholat asar. Kalau sholat asar berarti niatnya bagaimana? Ya usolli fardhul asri. Kalau tadi zuhur adalah usolli fardhul zuhri, kalau asar berarti usolli fardhul asri raq'ataini majmu'an dikumpulkan. Kalau tadi zuhri bil majmu'an bil asri, kalau asar ya dikumpulkan dengan zuhur. Usolli fardhul asri raq'ataini majmu'an bizuhri ya. Jam'at taqdimi qasran lillahi ta'ala. Nah, kalau salat maghrib dan isya sama enggak? Sama, tata caranya sama kalau di jamak qasar. Hanya saja karena maghrib itu tidak bisa diqasar, maka maghribnya tetap 3 rakaat. Kemudian isyanya 2 rakaat ya. Itu isyanya 2 rakaat. Kalau selanjutnya tata cara sholat jamak takhir dengan qasar ya. Jamak takhir qasar atau jamak qasar takhir ya. Itu contohnya adalah zuhur asar dikerjakan di waktu asar. Niatnya bagaimana? Sama, hanya dirubah pada waktu jamak. Kalau tadi yang pertama jam'at taqdimi, kalau yang jamak takhir berarti jam'at takhir. Contoh di sini adalah sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Caranya sholat zuhurnya 2 rakaat, dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Usolli fardhu zuhri raq'ataini majmu'an bil asri jam'a takhirin qasran lillahi ta'ala. Nah, kalau asarnya tinggal dibalik, berarti usolli fardhul asri raq'ataini majmu'an bidzuhri jam'a takhirin qasran lillahi ta'ala. Kalian bisa lihat halaman 122 nggih. Kemudian salat maghrib dan isya sama, kalau jamak takhir qasar berarti maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Contohnya sekarang, buatun mau mengerjakan sholat maghrib dan isya di jamak qasar takhir.
Nah, boleh maghribnya dulu, boleh isyanya dulu. Batun awali dari sholat maghribnya dulu sesuai urutan waktu sholat. Berarti mengerjakan sholat maghrib dulu. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Kenapa enggak ada kosronnya? Karena maghrib itu tidak bisa dikosor. Ya, terus sholat maghrib biasa sampai assalamualaikum warahmatullah sampai salam yang kedua, kemudian selesai berdiri lagi dilanjutkan sholat isya. Saya niat sholat isyanya usolli fardul isya'i rok'ataini majmu'an bil maghribi jam'a takhirin qasron lillahi ta'ala. Di sini batun ada qasronnya karena sholat isya itu boleh dikosor. Nah, itu adalah tentang pembelajaran tentang sholat jamak qasor dan jamak qasor. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sholat dalam keadaan darurat. Sholat dalam keadaan darurat itu bisa kalian itu sedang sakit, bisa karena dalam kendaraan, atau bisa dalam keadaan perang. Jadi ketika sedang sakit, dalam kendaraan, atau sedang perang. Karena apa? Sholat itu supaya dilaksanakan sebisa mungkin, semampu kita. Ketika kita sedang dalam keadaan sakit, dalam bagaimanapun keadaannya, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Sebisanya kita melaksanakan. Apalagi seperti kita ya, yang makan aja masih habis banyak. Nah, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat. Ini sakit kita tetap melaksanakan sholat. Kita diberi kemudahan oleh Allah dengan cara apa yang kita bisa lakukan, yang penting sholat tidak ditinggalkan. Nah, itu tandanya kalau kita bersyukur kepada Allah, kita tetap melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Apalagi ketika sedang sehat seperti sekarang ini, jangan lupakan sholat. Mari kita sholat sebelum disolati ya. Sudah mau pilih disolati apa sholat sendiri? Kalau mau sholat sendiri, jangan lupa tinggal. Jangan sampai ditinggalkan sholat 5 waktu. Nah, kalau dalam keadaan sakit, orang itu bisa tata cara bersucinya yang pertama adalah bisa dengan cara wudhu. Kalau memang masih mampu, masih bisa untuk melaksanakan wudhu sendiri dengan cara wudhu ya. Kemudian bisa sambil duduk dibantu orang lain ya, dibantu oleh orang lain. Kemudian selanjutnya kalau memang tidak bisa dengan cara berwudu, boleh dengan cara tayamum. Itu adalah tata cara bersucinya. Nah, kalau kita mau melaksanakan sholat, tata cara sholatnya bagaimana? Yang pertama adalah dengan cara duduk. Tidak mampu berdiri, ya kita sudah misalnya tidak mampu sudah untuk berdiri dengan cara berdiri, maka boleh dengan duduk. Duduk yang itu adalah yang digunakan adalah duduk iftirosi. Itu yang paling utama adalah duduk iftirosi. Seperti ketika kalian duduk di antara dua sujud, itu namanya duduk iftirosi. Duduk tasyahud awal itu duduk iftirosi ya, bentuk duduk iftirosi. Atau semampunya. Mampunya bagaimana? Dengan selonjor kakinya ya boleh, dengan silah ya boleh. Pokoknya masih dalam posisi duduk. Ya, itu kalau masih bisa dengan cara duduk, lakukanlah dengan cara duduk. Ketika tidak mampu dengan cara duduk, maka dengan cara berbaring. Berbaring itu adalah tidur miring. Caranya kalau berbaring itu adalah kepala di sebelah utara, kaki berada di sebelah selatan, badan dimiringkan ke kiblat. Jadi sama ketika meletakkan jenazah di kubur ya, di kuburan itu posisinya adalah kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan, badan dimiringkan ke arah kiblat. Itu namanya cara sholat dengan berbaring. Kemudian yang ketiga adalah cara sholat dengan terlentang. Kalau terlentang itu kepalanya di timur ya. Kemudian badan sama kepala itu diganjal dengan bantal lebih agak tinggi biar bisa mukanya menghadap ke arah kiblat ya.
Jadi muka ya, bagian kepala sama badannya dihadapkan ke arah kiblat. Itu tata cara sholat dengan cara terlentang. Nah, kalau bacaannya bagaimana? Bacaannya itu sama persis seperti orang biasa sholat ya, sholat biasa. Itu bacaannya, hanya gerakan-gerakannya itu adalah dilakukan semampunya. Gerakan-gerakan dilakukan semampunya. Kalau memang tidak bisa dengan terlentang, dengan berbaring, semampunya, dengan isyarat apapun yang kalian bisa, ketika sudah masuk waktunya, kalian tetap melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita tetap sehat sampai akhir hayat nanti, kita masih bisa tetap melaksanakan sholat dengan cara sempurna. Kemudian untuk bacaan, nah ini contoh ketika di kendaraan nanti, ini adalah contoh terlentang. Ini namanya terlentang ini. Terlentang itu adalah kepala dan badannya itu diganjal dengan bantal. Ini tata cara sholat dalam keadaan darurat, dalam keadaan sakit. Nah, kemudian dalam kendaraan, tata cara bersuci dalam kendaraan itu kalau bisa dengan cara wudhu, tentunya yang paling utama adalah dengan cara berwudhu ya. Kalau tidak bisa maka boleh diganti dengan cara tayamum. Nah, tata cara sholatnya adalah dengan cara duduk, kemudian menghadap kiblat jika memungkinkan. Kalau tidak adalah pokoknya arah kiblat adalah sesuai dengan arah kendaraan melaju. Jadi kalian tidak harus ketika kalian mobilnya sedang ke arah barat awalnya, sedang mulai sholat, mobilnya belok ke selatan, badan kalian nggak perlu ikut diputar-putar, tapi mengikuti arah kendaraan melaju, ya. Kemudian rukuk dan sujud dilakukan rukuknya membungkuk, sujudnya lebih membungkukkan lagi, ya. Itu membungkukkan badan, menundukkan kepala. Jadi kalau ruku agak menundukkan, kemudian kalau sujud lebih menundukkan lagi. Itu tata cara sholat di dalam kendaraan. Nah, itu tadi adalah materi tentang sholat jamak qashar dan sholat dalam keadaan darurat. Kita sudah diberi kemudahan oleh Allah. Harapannya kita tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu itu dalam keadaan apapun. Ketika sedang sakit, ketika bepergian, kita sudah diberi rukhsah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari ya kita sebisa mungkin untuk bisa melaksanakan sholat dengan baik. Jangan sampai meninggalkan sholat semampu kita. Kalau kita sudah tidak mampu untuk melaksanakan sholat, nanti baru disolati. Tentunya kita masih memilih kita melaksanakan sholat sendiri, tanpa nggak disolati dulu lah, maksudnya kita masih mampu, ayo kita sholat bersama-sama. Nah, itu tadi adalah pembelajaran yang kedua dalam semester genap, yaitu tentang sholat jamak qashar, dan sholat dalam keadaan darurat. Kalau dari penjelasan yang sudah saya sampaikan ada yang ditanyakan, kalian bisa mencatat di sebuah buku atau kalian bisa WA-kan ke nomor saya langsung untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dan untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan tugas halaman 123 sampai halaman 124 ya. Itu adalah tugas untuk uji kompetensi bab sholat jamak 123 sampai 124. Jangan lupa dikerjakan, besok mudah-mudahan keadaan semakin membaik sehingga kita bisa bertemu kembali, belajar bersama kembali dalam secara langsung, secara tatap muka, tidak dengan daring lagi ya, mudah-mudahan. Allahumma amin. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.